Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf, sebenarnya saya sudah minta kalau bisa untuk Dewan Masjid Indonesia tidak masuk dalam acara sambutan, biar kita bisa mendapat nasihat dari guru-guru kita. Tapi karena sudah dipersilakan, sedikit saya menambahkan tentang program-program nasional khususnya Dewan Masjid Indonesia ke depan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, di mana telah mempertemukan kita di tempat yang penuh mubarakah ini, di acara yang diberkahi ini, dan di perkumpulan yang penuh ilmu ini. Semoga dengan hadirnya kita di sini, insya Allah kita kembali dengan meninggalkan dosa-dosa kita dan kita meraih pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Al Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang saya muliakan Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Yang saya cintai Adinda Ananda Hasim bin Ahmad Albar, Sehan Albar. Yang saya muliakan Habib Ahmad Albar. Wabil khusus tamu agung kita, saudara saya, kebetulan beliau juga adalah sepupu dari saya, dari jauh-jauh dari Palu. Kita doakan beliau semoga dipanjangkan umur, disehatkan badannya, yaitu Al-Habib Hasan Dr. Habib Hasan Idrus Al-Habsyi. Kemudian para tokoh dan para habaib yang saya tidak sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, guru-guru kita, orang tua-tua kita, para ustadz-ustadz yang hadir pada malam hari ini, yang tidak saya sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama dapat kami sampaikan bahwa kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 1445 Hijriah ini, kita fokuskan tahun ini ke daerah Wedah Halmahera Tengah dengan kita mensupport dalam rangka Maulid Nabi. Kita mengangkat tema yaitu aksi kemanusiaan dalam pengobatan di 5 titik, Habib, sekitar 500-600 orang yang kita akan lakukan pengobatan massal secara gratis, khususnya kepada lansia dan orang tidak mampu. Insya Allah satu saat kita akan masuk ke kota Ternate, dan kemarin beberapa saat yang lalu kita juga sudah masuk di Saketa Halmahera Selatan ya Pak Sarjane. Kita sudah masuk di beberapa titik dengan tim full. Kita lakukan kegiatan-kegiatan tetapi dalam rangka Maulid Nabi. Kita mengambil berkahnya dengan aksi sosial. Kemudian dari Dewan Masjid Indonesia se-Indonesia, kami juga ada melakukan satu kajian, yaitu Maulid Nabi, tentang bagaimana para tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh yang punya pengaruh itu sebaiknya jangan cuma tinggal di Jakarta. Sewaktu-waktu coba turun ke daerah-daerah terpencil. Di sana ternyata kita dapati banyak kekurangan yang membutuhkan ustadz, membutuhkan habib, membutuhkan kiai. Tetapi kita sementara mencoba apakah kita distribusi ustadz dan dai-nya itu secara orang personality atau secara tim atau manhat atau tempat-tempat pendidikan seperti ini. Alhamdulillah di Kota Ternate hari ini saya melihat ini anak-anak muda Habib yang buat, ponaan saya ini Habib Hasim yang buat ini yang hadir ini hampir 60-70% ini pemuda kaum milenial.
Ini adalah satu kebanggaan bagi kita Ternate bahwa bangkitnya dakwah di kota Ternate dimediasi atau dimotori oleh para pemuda. Alhamdulillah. Sementara kita ini tadi kaum milenial kalau kita ini sudah masuk kaum kolonial. Kira-kira begitu. Tetapi kita mensupport adik-adik kita, anak-anak kita supaya kolaborasi antara milenial dengan kolonial dua-dua berjalan sebagaimana biasa. Apalagi di majelis ini itu satu Maluku Utara ini kenal siapa itu Habib Hasim. Siapa itu Habib Hasim yang betul malam hari ini orang tuanya datunya kita memperingati haulnya. Sehingga di tempat ini insya Allah dicurahkan rahmat, diberikan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan di tempat ini ada mengejarkan ilmu-ilmu Bib. Ini luar biasa ini. Jadi anak-anakku yang belajar di sini, ada orang tua-tua yang hadir di sini, ibu-ibu, tolong anak-anaknya diajarkan masuk ke sini karena banyak kita dapati di daratan-daratan yang jauh di sana terpencil, itu pengetahuan agama sangat minim, sangat susah. Kita mau cari yang yang ilmu-ilmu fikih orang tua-tua kita itu, khususnya di bidang tahara, di bidang pemulasan jenazah, itu sangat susah sekarang. Ini alhamdulillah pendidikan ini yang sangat kita harapkan, karena saya teringat dengan Habib siapa punya sambutan punya dakwah lalu Habib Husin yang datang ke Palu. Habib Soleh juga dapati hal yang sama. Banyak umat ini yang salah kaprah. Bahkan Habib Soleh katakan ada di daerah Jawa sana itu yang namanya Soiton. Gila enggak ini? Ada yang namanya Tuhan, menamakan anak saja dengan nama Tuhan dan menamakan anaknya adalah anak Soitan. Setelah ditanya, Habib tanya, kenapa anakmu dinamakan Soitan? Ini kan Bib dalam Al-Quran ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bahaya. Karena kita tidak memberikan anak-anak kepada pendidikan, bisa-bisa anak-anak kita ke depan dinamai dengan nama yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Untuk itu, insya Allah dengan berdirinya majelis khususnya pendidikan di Lelong ini, supaya mari kita sekolahkan anak-anak kita agar kelak kita kembali ada anak-anak kita yang mengirimkan doa-doa kepada kita, dan kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kami dari Dewan Masjid Indonesia mensupport ketika ada kebutuhan Al-Quran, ketika ada kebutuhan buku-buku, ketika ada kebutuhan yang menyekolahkan anak sampai ke luar negeri, sampai ke Yaman, itu kami akan memberikan sumbangan. Walaupun dia sebagai sharing, tapi Dewan Masjid Indonesia saat ini kami katakan bahwa kami mendukung Habib Hasim Albar sebagai satu mentor adalah menegakkan pendidikan khususnya di kaum milenial dan adik-adik kita di kota Ternate. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.